Assalamualaikum. Salam selalu sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi informasi mengenai peran Dewan Pengupahan yang berdampak kepada kenaikan UMK Kabupaten dan surat keputusan Gubernur untuk kenaikan gaji dengan masa kerja 1 tahun ke atas. Dasar hukum Dewan Pengupahan ada di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021. Dewan Pengupahan ada 3 kategori: Dewan Pengupahan Nasional, Dewan Pengupahan Provinsi, dan Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota. Keanggotaan Dewan Pengupahan terdiri dari beberapa unsur, yaitu unsur pemerintah, organisasi pengusaha, atau sering disebut APindo, serikat pekerja, akademisi, dan pakar hukum. Sekarang kita membahas Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota, terutama untuk Kabupaten Cianjur. Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota pada pasal 22 di Permenaker Nomor 13 Tahun 2021, anggota Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota diangkat oleh Bupati atau Wali Kota atas usul Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan Kabupaten atau Kota. Pada pasal 23, anggota Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota dalam jumlah gasal sesuai kebutuhan dan kondisi kabupaten atau kota tersebut. Pasal 36 ayat 1, Dewan Pengupahan paling sedikit melaksanakan 1 kali sidang pleno dalam 2 bulan. Ayat 2-nya huruf A, kewenangan sidang pleno meliputi memutuskan agenda kerja, pokok pikiran, serta saran dan pertimbangan yang akan direkomendasikan kepada pemerintah. Pasal 39, dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengupahan dapat melakukan kajian, analisis, koordinasi, dan kerjasama dengan pihak terkait. Dalam hal kerjasama dengan pihak terkait, di sini kita kerjasama dengan kepala pasar tradisional yang ada di kabupaten untuk menganalisis harga satuan barang yang berdasarkan kebutuhan layak pekerja, kebutuhan hidup layak. Pasal 1 ayat 1 yang tertuang di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016, kehidupan layak adalah standar kebutuhan seorang pekerja lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 bulan. Komponen dan jenis kebutuhan hidup layak yang ada di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 ada 64 item. Kategori makan dan minuman, beras, daging, ikan segar, telur ayam, tahu atau tempe, susu bubuk, gula pasir, minyak goreng, sayuran, buah-buahan, setara pisang atau pepaya, tepung terigu, teh celup, kopi, air minum galon, bumbu dapur. Kategori sandang, celana panjang atau pakaian muslim, celana pendek, ikat pinggang, kemeja lengan pendek, kaos oblong, celana dalam, sarung, sepatu, kaos kaki, perlengkapan pembersih sepatu, semir sepatu, sikat sepatu, sendal jepit, handuk mandi. Sebelum saya lanjutkan, tolong like, subscribe, dan tekan loncengnya, agar saya lebih semangat lagi dalam hal membuat kontennya yang akan terus berkelanjutan. Kalau sudah, terima kasih. Kita lanjutkan. Sekarang perlengkapan ibadah, yaitu sajadah atau perlengkapan ibadah lainnya, Al-Qur'an, atau kitab suci lainnya, peci, atau perlengkapan ibadah lainnya. Perumahan, sewa, atau kontak kamar, dipan, atau tempat tidur, perlengkapan tidur, kasur busa, bantal busa spray, dan sarung bantal, meja dan kursi, lemari pakaian, sapu. Perlengkapan makan, piring makan, gelas minum, sendok dan garpu, ceret aluminium, wajan aluminium, panci aluminium, sendok masak, rice cooker ukuran 0,5 liter. Kompor dan perlengkapannya, kompor gas 1 tungku, selang dan regulator, tabung gas 3 kg, gas LPG, ember plastik, gayung plastik, listrik 1300 volt ampere, bola lampu 14 watt, air bersih 3,5 meter kubik, sabun cuci pakaian, sabun cuci piring, setrika rak piring portabel plastik, pisau dapur, cermin 30 x 50 cm, pendidikan, televisi LED 21 inci, ballpoint atau pensil, kesehatan, pasta gigi, sabun mandi, sikat gigi, sampo, korek kuping, alat cukur, deodoran,
obat anti nyamuk, potong rambut, sisir, transportasi dan komunikasi, transportasi kerja dan lainnya, paket pulsa dan data HP, rekreasi, tabungan, dan jaminan sosial. Rekreasi dalam kota, tabungan 2%, jaminan sosial 2%. Berikut adalah 64 item kebutuhan layak pekerja. Setelah penetapan, hasil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup layak, perhitungan nilainya dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten. Nilai kehidupan layak dihitung menggunakan data, rata-rata harga jenis, kebutuhan hidup yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. Hasil perhitungan nilai kebutuhan hidup layak ditetapkan oleh Dewan Pengupahan paling lambat 1 bulan sebelum jatuh tempo penetapan upah minimum. Upah minimum adalah upah bulanan terendah, berupa upah tanpa tunjangan, atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Penetapan upah minimum oleh gubernur dilakukan setiap tahun berdasarkan saran, persentase, rekomendasi kenaikan UMK kabupaten atau kota yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan di rapat pleno dan ditandatangani oleh bupati atau wali kota yang ada di wilayah tersebut. Formula atau rumus kenaikan UMK berdasarkan aturan baru di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 adalah penjumlahan antara inflasi dengan perkalian pertumbuhan ekonomi dan alfa yang maksimal kenaikannya 10%. Sekarang, mengenai surat keputusan Gubernur Jawa Barat untuk kenaikan UMK dengan masa kerja 1 tahun ke atas. Adanya kenaikan UMK untuk 1 tahun ke atas karena di tahun 2021, banyak yang tidak naik UMK-nya yang berada di kabupaten dan kota di Jawa Barat. Semua total kabupaten dan kota di Jawa Barat ada 27. Dengan total pekerjanya 15 juta. Karena hal tersebut, Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat mengupayakan perjuangannya di rapat pleno pengupahan supaya kenaikan upah bisa dirasakan oleh semua pekerja yang ada di Jawa Barat. Perjuangan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat membuahkan hasil, di mana surat keputusan Gubernur Jawa Barat disahkan untuk kenaikan upah 1 tahun ke atas yang kenaikannya 4-6%. Kenaikan tersebut harus diperjuangkan lagi oleh masing-masing serikat pekerja yang ada di perusahaannya untuk menentukan kenaikannya berapa persen, antara 4-6%. Yang dimaksud diperjuangkan oleh serikat pekerja di setiap perusahaannya masing-masing adalah dengan melakukan perundingan dengan pihak manajemen. Apabila di suatu perusahaan tidak ada serikat pekerjanya, maka kemungkinan untuk memperjuangkan kenaikan upah dengan masa kerja 1 tahun peluangnya sangat kecil. Jadi, peningkatan kesejahteraan upah pekerja tidak akan dikasih oleh pemerintah, pengusaha, atasan, atau turun dari langit. Kesejahteraan pekerja itu kita sarankan, kemudian kita perjuangkan. Kita punya masa dan kekompakan yang akan membentuk gelombang kekuatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai peran Dewan Pengupahan. Terima kasih telah menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.